meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam kehidupan yang ini jika kita kaitkan dengan pemilu ataupun pilkada. Nah, ini pengaruh negatif dari aspek politik, yaitu nilai yang dibawa ilmu pengetahuan dan teknologi seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahgunakan oleh masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional. Aspek kedua yaitu aspek ekonomi. Pengaruh positifnya itu adanya situs lowongan kerja merupakan kemajuan iptek untuk membantu masyarakat mencari pekerjaan hingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Nah, dengan adanya situs lowongan pekerjaan ini dapat mempermudah masyarakat kan untuk mencari informasi, untuk mengetahui sumber lowongan pekerjaan itu di mana, sehingga dapat meningkatkan investasi asing juga, meningkatkan kemakmuran rakyat, terbukanya pasar internal nasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kesempatan kerja dan devisa negara. Nah, pengaruh negatif dari aspek ekonomi itu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas dan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Contohnya itu seperti di sini banyak kan pasti orang-orang yang mungkin kalian sering lihat di TikTok atau di Instagram yang mereka sering live jualan barang dari Bangkok yang mereka buka just tip gitu kan. Nah, itu kan dapat mempengaruhi pendapatan dari dalam negeri. Jadi mereka itu memanfaatkan situasi tersebut sehingga berpengaruh dalam aspek ekonomi ini. Nah, selanjutnya itu aspek sosial budaya, yaitu pengaruh positifnya itu mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kebebasan seni dan juga budaya. Dengan adanya contoh aplikasi Ruang Guru itu dapat menjadikan pembelajaran yang jarak jauh itu menjadi lebih mudah. Di dalam aplikasi Ruang Guru itu kan terdapat kelas dari SD, SMP sampai SMA. Itu akan mempermudah mereka untuk belajar, untuk berkembang, untuk mencari informasi kan, untuk mengulas kembali materi ataupun pembelajaran yang mereka dapati. Nah, selanjutnya itu metode pembelajaran yang baru. Pembelajaran itu kan bervariasi. Jadi dengan begitu mereka menjadi lebih enak belajarnya dan juga mereka lebih dapat menyerap ilmu pengetahuannya dengan gampang. Nah, sedangkan pengaruh negatifnya itu munculnya sifat hedonisme. Masyarakat cenderung bersifat individualisme, memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, memudahnya nilai-nilai asli bangsa dan kenakalan dan kriminalitas. Nah, dengan adanya ini tadi membuat seseorang itu jadi merasa lebih baik dia sendiri, tidak mau dengar ilmu lain, dia menjadi tertutup, dia tidak mau berkembang dengan orang lain. Nah, itu juga tidak bagus ya anak-anak. Jadi dari ini tadi kita bisa simpulkan kalau jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus memilah mana yang baik, mana yang positif, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita contoh, mana yang harus kita ambil. Nah, selanjutnya itu aspek hukum. Nah, pengaruh positif dari aspek hukum ini yang pertama itu memudahkan akses terhadap informasi hukum seperti peraturan undang-undang dasar, perumusan putusan pengadilan dan literatur hukum, meningkatnya kesadaran
memilah